Teman-teman, Iran telah memenuhi ancamannya dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap fasilitas energi di negara-negara tetangga di Teluk Persia. Harga gas di Eropa naik 30%. Semua ini terjadi setelah serangan besar-besaran Israel, seperti yang kita dengar dari Trey. Ladang gas terbesar dunia di lepas pantai Qatar, dibagi antara Qatar dan Iran. Presiden Trump menanggapi berita ini di Truth Social. Amerika Serikat tidak tahu soal serangan ini, dan Qatar juga tidak terlibat maupun mengetahui hal ini akan terjadi. Serangan Israel ke ladang South Pars tidak akan terjadi lagi, kecuali Iran ceroboh menyerang negara tak bersalah. Dalam hal ini Qatar, ladang gas South Pars di Teluk Persia dibagi bersama dengan Qatar. Seperti disebutkan, ladang ini memasok sebagian besar gas Iran dan sangat penting untuk ekspor. Sebagian besar gas dari Qatar dikirim ke Asia, terutama ke Tiongkok. Amerika Serikat adalah eksportir LNG terbesar di dunia. Terjadi lonjakan tajam karena ekspor Amerika Serikat hampir nol di 2016. Akibat serangan ini, harga minyak naik. Iran menyerang ladang minyak dan gas di UEA, Kuwait, serta Arab Saudi. Iran menembakkan rudal balistik ke Riyadh saat diplomat Teluk dan menteri dari Turki, Lebanon, Yordania, serta Azerbaijan berkumpul. Diplomat utama Uni Emirat Arab mengeluarkan pernyataan tegas, mengatakan serangan teroris terhadap infrastruktur dan fasilitas minyak ini secara langsung mengancam keamanan dan stabilitas kawasan, rakyatnya, serta keamanan energi global. Meskipun serangan drone dan rudal Iran telah berkurang sejak awal konflik, perlu dicatat bahwa serangan Iran meningkat dalam beberapa hari terakhir dan pertahanan udara Uni Emirat Arab aktif hari ini. Ya, mereka punya. Terima kasih Lukas S. Sudah lihat kesaksian kemarin? Ya, saya sudah lihat acara Haris. Banyak kesaksian menarik. Gabi, Tulsi Gabbard, Kepala Intelijen. Terima kasih. Lawrence dan beberapa pejabat intelijen lainnya yang bekerja untuk Presiden Trump sedang diinterogasi oleh para senator. Mereka ingin tahu tentang perang, apa yang Presiden ketahui, dan seberapa sering dia diberi info. Katanya dia menerima info sekitar 10 kali seminggu. Dia menerima informasi langsung dari John Ratcliffe, Direktur CIA. Tapi dia selalu diberi informasi tentang apa yang terjadi di komunitas intelijen di seluruh dunia. Tulsi Gabbard membahas kejadian di Iran dan mengomentari ledakan lokasi nuklir di sana. Yang terakhir terjadi pada bulan Juni lalu. Itu terjadi pada tahun 2025. Komunitas intelijen menyatakan rezim Iran tetap utuh, namun sebagian besar melemah karena serangan terhadap kepemimpinan dan kemampuan militernya. Proyeksi kekuatan militer konvensional sebagian besar hancur, hanya tersisa sedikit pilihan. Posisi strategis Iran telah menurun secara signifikan, meskipun rezimnya tetap utuh. Komunitas intelijen memperkirakan ketegangan internal akan meningkat seiring memburuknya ekonomi Iran. Iran dan sekutunya tetap menyerang kepentingan Amerika Serikat dan mitranya di Timur Tengah. Intelijen menilai, jika rezim musuh bertahan, mereka akan berusaha membangun kembali kekuatan militer, rudal, dan drone selama bertahun-tahun. Jadi maksud saya, itu pada dasarnya adalah fakta yang dinyatakan di sini, tahu? Baik Amerika Serikat maupun Israel berhasil menyerang semua target mereka, semua pemimpin mereka. Namun rezim itu memiliki rencana cadangan dengan melibatkan orang-orang lain yang juga bagian dari rezim dan beroperasi terpisah menjalankan tugas masing-masing. Brian, tadi saya sempat berkomentar sebelum masuk, dan saya kurang suka. Para Demokrat terlalu sering memakai kata segera. Menurut saya itu bukan dari Presiden. Mungkin memang dimulai dengan kata itu, tapi menurut saya tidak perlu. Negara itu menyatakan tujuannya menghancurkan Amerika Serikat dan Israel, serta telah bertindak untuk itu. Ya, itu adalah ancaman yang terus-menerus selama 47 tahun dengan upaya mendapatkan senjata nuklir. Situasinya menjadi mendesak dalam 12 tahun terakhir. Tapi pemerintahnya tetap utuh, meski kehilangan sepertiga kepemimpinan. Apakah masih bisa disebut utuh? Tanpa tim utama, bayangkan jika kita kehilangan semua menteri. Kita memang punya wakil menteri dan asisten, tapi ada alasan kenapa mereka menjadi bawahan. Mereka tidak begitu hebat, jadi orang-orang berpengalaman itu sudah mati. Dan alasan tidak ada perempuan adalah karena perempuan tidak punya hak di sana.
Itu sebabnya saya tidak pakai istilah umum yang tidak masalah bagi pihak kiri di negara ini. Tapi saya tidak ingin keluar dari topik. Mereka jadi sasaran, sisanya pergi atau masuk daftar hitam, lalu mati satu persatu. Orang-orang Israel punya sumber di lokasi, bahkan tidak perlu berada di bawah tanah. Banyak yang membenci pemerintah dan menyerahkan mereka semua. Tahukah kamu mereka mengancam semua politisi secara langsung? Kamu masuk daftar hitam. Jika bicara dan tak mundur, kamu akan mati. Tentukan pilihanmu, tetap waspada akhir pekan ini saat tahun baru Persia, ketika orang-orang turun ke jalan untuk merayakan. Ini bisa berkembang jika tidak dihentikan, karena meskipun dilarang, mereka tetap muncul, seperti yang terjadi di Festival Api, jika mereka merayakan tanpa penindasan. Ini menunjukkan Amerika dan Israel berhasil melemahkan mereka. Apakah mereka akan maju ke Teheran dan kehilangan 30-40 ribu warga sipil tak bersalah? Saya paham kenapa orang ragu. Tapi menurut saya, kita mulai membuat rezim dan infrastruktur mereka makin tidak stabil. Tamu kemarin bilang saat Festival Api, orang-orang di Iran keluar rumah. Rezim langsung lari dan bersembunyi saat melihat drone atau mendengar suara tembakan dan ledakan. Kemarin, pejabat tinggi memaparkan laporan intelijen tahunan tentang ancaman terhadap Amerika Serikat, menyebut Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran sebagai musuh utama. Selain itu, Tulsi Gabbard merilis penilaian ancaman tahunan intelijen Amerika tahun 2026. Dokumen 34 halaman ini menyatakan serangan teroris paling mungkin di Amerika adalah oleh pelaku tunggal yang terinspirasi ideologi ekstremis. Kutipannya menyebut skenario serangan teroris paling mungkin di Amerika Serikat adalah pelaku tunggal. Individu ini terpengaruh ideologi asing yang memanfaatkan peristiwa dunia, seperti konflik di Gaza. Untuk memotivasi radikalisasi, kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS menyebarkan media yang mendorong serangan, serta memberikan panduan taktis kepada para pendukungnya. Sudah bisa ditulis pada tahun 2002, jadi seperti itu, sedang berlangsung dan berkelanjutan. Yang kita butuhkan adalah 200. Dan Pete Hegseth, Menteri Perang akan menyampaikan hal itu. Saat ini kita butuh tambahan anggaran perang, 200 miliar. Mereka akan meminta itu langsung. Entahlah, para Demokrat akan memotong anggaran perang lagi. Ini bukan hanya soal memotong anggaran perang. Mereka menerima laporan intelijen tentang ancaman terhadap wilayah nasional, di mana 80% analis DHS masih belum menerima gaji mereka. Mark Rutte kembali menonjol. NATO akan tetap, kita akan membantu. Estonia ikut serta, Finlandia mulai menonjol dan mengatakan akan berpartisipasi serta membantu juga. Mereka punya angkatan laut, saya tidak yakin apa yang dimiliki Estonia. Tapi tidak ada yang lebih menonjol daripada Ukraina sendiri. Dalam laporannya, dia menyebut ISIS dan Al-Qaeda yang masih berniat menyerang Amerika Serikat. Kemampuan mereka untuk merencanakan dan bertindak telah sangat berkurang. Tetapi mereka mulai mendapatkan kekuatan di Afrika. Mereka terlibat dalam beberapa konflik lokal tersebut. Ya, maksudnya Komando Afrika sebenarnya berada di Jerman. Dan mereka hampir sepenuhnya mengendalikan ancaman tersebut. Upaya Rusia dan Wagner menegaskan diri di sana umumnya gagal.